Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Dan kita akan membaca, merenungkan sebagian daripada firman Allah yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 11 ya, pembacaan kita 2 Raja-Raja pasal 11. Nah, di sini kita akan melihat satu karya Allah ya, pemeliharaan Allah kepada keturunan daripada Raja Daud, bahwa keturunan daripada Raja Daud akan terus berkelanjutan ya sampai tergenapi seluruh firman itu bagi keturunan Daud. Nah, namun kita melihat ada usaha-usaha untuk menggagalkan rancangan Allah itu dalam kehidupan keturunan daripada Raja Daud. Nah, satu bagian adalah ketika Atalia ya mau membunuh semua anak raja, tetapi ada satu yang terselamatkan. Mari kita melihat 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu, dan ayat 3 nanti kita akan baca bersama-sama ya. Ayat 1 2 Raja-Raja pasal 11. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang musuhnya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia dibunuh. Ayat 3 bersama-sama. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan, maka tinggallah dia 6 tahun lamanya. Nanti kita lihat usia 7 tahun dia akan dinyatakan sebagai raja, berarti waktu diselamatkan itu masih umur 1 tahun kurang lebih ya, bayi ya. Nah, ada usaha untuk menghabisi semua keturunan raja ya, keturunan raja. Nah, tetapi dikatakan ayat 2, tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia ya, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu ya, menculik dia. Jadi diselamatkan, diamankan satu orang ini. Nah, sementara yang lain dibunuh ya. Di ayat 4 berkata, dalam tahun yang ke-7 Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan, lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannya lah anak raja itu kepada mereka dalam tahun yang ke-7 ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagian ini bahwa anak ini ya, ini adalah penerus daripada kerajaan ya, dan dia diselamatkan. Walaupun ada usaha untuk membunuhnya, tetapi kita lihat satu karya Allah ya, di mana ada orang-orang yang Allah libatkan juga ya untuk menyelamatkan anak raja ini ya. Yoseba terlibat di dalamnya. Nanti kita lihat Imam Yoyada terlibat di dalamnya untuk terus menegakkan bahwa kerajaan harus terus dipimpin oleh keturunan daripada Raja Daud ya. Setelah nanti kita lihat diatur sedemikian rupa ayat-ayat berikut bagaimana Yoyada akan mentahbiskan atau mengumumkan bahwa anak raja yang masih kecil ini, Yosia ini, akan diumumkan, Yoas ya, akan diumumkan sebagai raja. Maka semua pasukan dipersiapkan ya, semua pasukan dipersiapkan. Tentu mereka yang mendukung anak raja ini atau mendukung Yoas ya. Nah, Yoyada berkata bahwa semua yang pasukan
yang mendukung dia, berpihak kepada dia, harus mengikut dia. Nah, setelah dia melihat pasukan itu ya diperintahkan dan taat kepada mereka, maka mulai dia perintahkan ya. Di ayat 7 berkata begini, dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan pengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru. Jadi Raja Yoas yang akan diumumkan itu sebagai raja harus dilindungi. Nah, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Jadi betul-betul diproteksi ya, dijaga ya anak raja ini atau raja yang akan dilantik ini. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Jadi satu perlindungan diterapkan kepada Yoas yang masih kecil ini, anak-anak ini, dan dia adalah raja, dan semua pasukan, semua yang mengerti, yang memahami dan yang taat atau tunduk kepada Yoyada, yang mengerti apa maksud Yoyada, semua mendukung ya, dan mereka menjaga Yoas ya. Ayat 9, para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa ada orang-orang yang Tuhan tempatkan ya untuk menopang atau memelihara ya kelanjutan daripada apa yang difirmankan Allah. Secara khusus bagian ini adalah bagaimana usaha Atalia mau membunuh semua anak raja, tetapi ada pribadi-pribadi yang Tuhan tempatkan dan akhirnya mereka menyelamatkan satu orang ini. Jadi terpelihara semua keturunan itu sampai pada akhirnya nanti keseluruhan akan tergenapi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik dalam bagian ini ya, bahwa Atalia yang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dan memerintah dengan kejam, nah akhirnya dia pun ya mengalami nasib ya yang sama seperti dia membunuh orang lain, dan dia pun akhirnya dibunuh ya. Ayat berikut kita melihat di sini ya, di ayat 12 ya, sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, hiduplah raja. Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Wah, dia mendengar bahwa ada yang bertepuk tangan, berseru hiduplah raja loh. Padahal Atalia sebagai pemimpin kan, karena anak-anak raja semua sudah dibunuh. Nah ternyata setelah 6 tahun berikut dan tahun ke-7 ada pengumuman ada anak raja. Wah, ini kecolongan ya Atalia ya. Dan ternyata ya itu tadi seorang anak yang diselamatkan ya, yang luput dari kematian, dan akhirnya tetap kerajaan ya dipimpin oleh keturunan Daud ya. Nah kita melihat bagaimana orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan ya, apa yang difirmankan Tuhan itu pasti terjadi walaupun ada berbagai unsur ya untuk menggagalkannya ya. Yoas diamankan, selamat, dan akhirnya jadi raja. Ingat ketika bangsa Israel mengalami penderitaan di Mesir ya, anak-anak semua harus dibunuh, dan dengan cara Tuhan yang ajaib, Musa ya diselamatkan Tuhan ya. Justru yang Tuhan pakai adalah ya putri Firaun ya, mengangkat dia akhirnya menjadi anak ya. Musa terselamatkan ya, walaupun tadinya mau dibinasakan, tapi karena Tuhan punya rancangan khusus kepada umatnya, Tuhan mau pakai orang-orang untuk terlibat di dalamnya, menyelesaikan programnya. Wah, ini menarik sekali. Nah kemudian kita melihat bagaimana anak-anak dibunuh ya, setelah Raja Herodes mendengar berita bahwa ada seorang raja yang baru lahir ya. Kemudian kita lihat bahwa Yesus dibawa oleh
Yusuf dan Maria ke Mesir, ya, terselamatkan. Ada usaha untuk menggagalkan, ada usaha-usaha untuk menghancurkan, tetapi pemeliharaan Tuhan sungguh ajaib, sehingga apa yang difirmankan ya dan amin. Nah, Atalia mendengar itu, dan dia ketika dia tampil sebagai pemimpin, dia hendak membunuh semua anak raja, tetapi ada satu yang terselamatkan. Nah, waktu dia mendengar bahwa raja ini ya diurapi, dia datang ke rumah Tuhan, tetapi sebelumnya Yoyada sudah berkata jangan dibunuh di rumah Tuhan. Memang Atalia harus dibunuh, tapi jangan di rumah Tuhan. Nah, kita melihat bahwa betul Atalia pun masuk dan akan dibunuh, tapi tidak di rumah Tuhan. Ayat 14, lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja, dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, khianat, khianat. Wah, ini tampaknya dia marah ya, jengkel ya. Kenapa pasukan-pasukan itu kemudian berbalik? Nah, kenapa tidak mendukung dia? Kenapa justru mendukung anak kecil itu? Ya, anak kecil itu kok didukung, nggak kira-kira begitu? Tapi anak kecil itu adalah putra raja, dan dialah harus yang meneruskannya. Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang. Sebab tadinya imam itu telah berkata, janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan, ya. Jadi jangan mencemari rumah Tuhan, bawa keluar, dan nanti ketika dia dibawa ke istana, di istana dibunuh Atalia, ya. Atalia dibunuh karena memang dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi dia dihukum karena kejahatannya, ya, bukan karena Imam Yoyada dan yang lain tidak memiliki hati, ya, tidak berperi kemanusiaan, bukan, tetapi itu adalah hukuman yang sepantasnya bagi Atalia. Di ayat 17, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Nah, ini yang menarik, ya. Jadi Imam Yoyada memang orang yang setia kepada Tuhan, ya, melayani Tuhan, dan dia tahu berbagai kejahatan yang terjadi, ya, bagi bangsa Yehuda itu, umat pilihan Allah itu. Dan ketika dia, ya, mengurapi Yoas sebagai raja, ini hal yang penting dia lakukan, bahwa mereka mengikat perjanjian, ya, dengan Tuhan, dengan raja. Artinya yang mereka utamakan adalah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, ya, harus menyembah Allah. Mereka buktikan di ayat 18, sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya dan patung-patung, dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Jadi ditegakkan kembali pelayanan, ditegakkan kembali penyembahan yang benar, ditegakkan kembali janji kepada Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Dan ini sesuatu hal yang menarik, ya, dan perlu kita teladani. Jadi sesuatu yang terhilang, ya, itu harus dikembalikan, ya. Yang terhilang sebelumnya adalah penyembahan kepada Allah. Tetapi ketika ada raja baru, ya, raja yang diurapi ini, maka yang diutamakan adalah penyembahan kepada Allah. Nah, penyembahan-penyembahan lain harus dihancurkan. Satu tindakan dari Imam Yoyada yang mau membawa umat itu kepada hidup yang sesuai dengan firman Allah, hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, di ayat 21 berkata begini, Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan dia adalah raja yang paling muda, ya. Nah, bagaimana dia memimpin sebagai anak-anak, ya? Tentu ada orang-orang yang dekat dengan dia, ya. Secara
pribadi tentu dia tidak bisa memimpin, masih anak-anak. Ya, tetapi kedudukannya sebagai raja sangat penting, itu sangat berarti ya, karena dia adalah penerus kerajaan itu. Dan Imam Yoyada tentu orang yang sangat berperan di dalam pemerintahan ya, membimbing, mengarahkan, membentuk raja ini ya. Dan imam ini sangat memiliki arti ya dalam kehidupan umat pilihan Allah. Lihat tadi bagaimana dia memerintahkan pasukan-pasukan itu, dan dia memastikan apakah semua mendukung atau tidak. Jika ada yang tidak mendukung atau lebih berpihak kepada Atalia, bunuh, selesaikan, bersihkan. Nah, ini penting sekali. Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi musuh dalam selimut ya. Ya, kalau tidak mendukung tetapi tetap berada di dalam lingkup mereka, ini berbahaya sekali, akan menghambat. Ya, jadi ini benar-benar pemurnian ya. Hubungan dengan Tuhan, kalau kita lihat perjanjian umat dengan Tuhan, umat dengan raja. Ya, jadi mereka harus tahu kedudukannya dan ya mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain, itu sangat penting. Ya, ayat 17 tadi, kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat. Ya, Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan juga antara raja dengan rakyat. Jadi rakyat harus punya komitmen untuk mendukung raja, menghormati raja, ya, mengakui raja sebagai pemimpin. Jadi hierarkinya bagus sekali ya. Jadi raja hormat, takut akan Tuhan, ya, tunduk kepada Tuhan, ikat perjanjian antara, dikatakan di sana, Tuhan dengan raja, kemudian raja dengan rakyat. Jadi sesuatu yang indah sekali, di mana kerajaan ini akan berjalan dengan baik manakala mereka tetap melakukan atau tidak mengingkari perjanjian. Nah, kita melihat sejarah bangsa Israel, baik setelah mereka pecah ya, bangsa Israel dan bangsa Yehuda, karena dua kerajaan. Ketika raja-raja itu atau umat itu mulai meninggalkan perjanjian dengan Tuhan, meninggalkan Tuhan, mereka mengalami malapetaka, mereka mengalami penderitaan ya. Yang diberikan oleh Yoyada tadi kepada Yoas itu apa? Kan sesuatu yang menarik ya, hukum Tuhan. Ya, ini yang penting ya. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang tempat firman-firman Allah yang di kepala itu ya, kepadanya, dan memberikan hukum Allah kepadanya. Jadi hukum Allah itu sangat-sangat penting bagi raja ini dan tentu bagi kita sekalian. Nah, artinya didasarkan hukum Allah lah pemerintahan itu. Jadi pemerintahan itu didasarkan atas kebenaran firman Allah, sehingga bangsa itu, negara itu akan maju karena kuasa Tuhan berdaulat ya di atasnya. Dan ini kehadiran Imam Yoyada sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa di dalam menepati firman Allah atau janji-janji Allah tergenapi, nah, Tuhan memakai pribadi-pribadi tertentu ya, sekalipun ada orang-orang yang mau menghancurkan rancangan itu, termasuk bagi kita ya. Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita, kemudian ada orang-orang lain atau kuasa-kuasa lain atau peristiwa-peristiwa lain mau menggagalkan rancangan Allah. Tetapi percayalah, ada orang-orang lain yang ditempatkan Tuhan sebagai penolong kita. Amin. Ada orang-orang lain. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, loh, kok orang ini muncul dalam kehidupan saya, kemudian dia membimbing saya, mengarahkan saya, mendoakan saya. Nah, itu cara Tuhan. Jadi kita bersyukur, dan ada kalanya kita juga dipakai oleh Tuhan untuk mendukung orang lain atau sebagai alat Tuhan untuk orang lain. Ya, orang mungkin kita ketemu dengan orang yang hidupnya sudah hancur, ya, rusak, dan kemudian dia merasa tidak punya arti lagi hidup, kemudian mau bunuh diri. Ternyata kita berjumpa dengan dia, kemudian kita melayani dia. Nah, berarti kita termasuk orang-orang yang dipakai Tuhan untuk orang lain. Jadi inilah kehidupan. Kita bersyukur dalam bagian ini ada Yoseba yang muncul menyelamatkan anak raja ini, yaitu Yoas. Ada Imam Yoyada yang membentuk Yoas,
ya, sehingga kerajaan itu tetap, bahwa ya keturunan Daud tetap memimpin di kerajaan Yehuda sampai nanti pada akhirnya semua tergenapi di mana Yesus memerintah sebagai raja di atas segala raja, ya, masuk dalam kerajaan damai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk memahami bahwa dalam perjalanan hidup kita sungguh Allah ya berkarya, Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan apa yang difirmankan iya dan amin akan tergenapi. Untuk itu Dia, yaitu Allah, ya bisa memakai orang-orang tertentu bagi kita, atau kita bisa dipakai oleh Allah untuk orang-orang lain, sehingga tergenapi janji-janji Tuhan bagi mereka, atau tergenapi janji Tuhan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, terus semangat melayani, dan jangan kehilangan pengharapan ketika kita diperhadapkan dengan situasi sulit. Tuhan akan kirim orang-orang tertentu untuk membantu kita, ya. Tuhan akan kirim bantuan-bantuan bahkan yang tak terduga sama sekali bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Setiap beban pergumulan kita bawa kepada Tuhan. Percayalah, Dia Allah yang memberi yang terbaik bagi kita. Kita naikkan satu pujian.